you guys go to the right place? It's on your head! Easy with the gun, okay? Get on your knees! It's some kind of contact. Di sebuah dataran tandus bernama Devil's Gate, sebuah mobil tampak melaju tanpa hambatan. Namun tiba-tiba mesin mobil itu mati begitu saja. Pengemudinya, seorang pria bernama Bob, mencoba menghubungi temannya namun ponselnya juga tidak berfungsi. Ia melihat satu-satunya bangunan di area itu, sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Tanpa pikir panjang, Bob memutuskan untuk meminta bantuan ke sana. Meskipun sudah melihat tanda larangan masuk, Bob tetap nekat mendekat. Ia berulang kali memanggil penghuni rumah, namun tak ada jawaban. Saat berkeliling ke sisi rumah dan mengintip dari jendela basement, Bob menyaksikan pemandangan mengerikan. Seorang pria sedang menganiaya seseorang. Bob pun segera berbalik, berniat kabur, namun kakinya justru terjebak perangkap beruang. Setelah susah payah melepaskan diri, ia malah memicu ranjau yang membuatnya tewas seketika. Sementara itu di tempat lain, seorang deputi bernama Cole menjemput agen FBI bernama Francis yang datang untuk menyelidiki kasus orang hilang. Francis kemudian bertemu Sheriff Gruen yang menjelaskan bahwa seorang wanita bernama Maria dan putranya, Jonah, telah menghilang. Suami Maria, Jackson Plikat, mengaku tak tahu kemana istri dan anaknya pergi. Yang ia tahu hanya bahwa Maria membawa mobilnya dan tidak pernah kembali. Hal yang janggal menurut Francis adalah bahwa Jackson tak pernah melaporkan kehilangan tersebut. Justru kakak perempuan Maria bernama Teresa yang melaporkan. Teresa menyampaikan bahwa 5 hari sebelumnya Maria sempat menelpon dan bilang akan menginap di rumahnya setelah bertengkar hebat dengan Jackson. Tapi Maria tak pernah datang dan sejak itu tidak bisa dihubungi. Sementara itu, pria yang tinggal di rumah tua tadi ternyata adalah Jackson sendiri. Ia terlihat santai saat menemukan jasad Bob di dekat rumahnya. Tanpa ekspresi bersalah, Jackson menguburkan mayat tersebut. Setelah itu terdengar suara-suara aneh dari basement. Jackson yang marah besar meluapkan emosinya kepada makhluk yang dikurung di dalam sana. Francis menemui Teresa dan mendapatkan tambahan informasi bahwa Maria sering bertengkar dengan Jackson sejak mereka menikah. Jackson berubah temperamen dan menjadi kasar. Teresa juga menunjukkan kamar tidur Jonah, di mana Francis menemukan buku berisi gambar-gambar aneh karya Jonah. Lukisan yang kemudian menjadi kunci penting dalam misteri ini. Who said anything about murder? Although now that you mention it, 45% sister or anyone, that doesn't seem right. Why don't you go out and question the sister then? No, it's a shred of credit. Francis yang semakin curiga meminta Cole untuk membawanya ke rumah Jackson. Namun Cole menolak, merasa Jackson adalah pria yang baik. Francis tetap memaksa dan akhirnya mereka pergi ke sana. Saat di perjalanan, mereka menemukan mobil Bob yang sudah mati total. Cole heran karena mengenal betul bahwa mobil itu bukan milik Jackson. Better off not being
in here. You understand? Okay. Sesampainya di rumah Jackson, suasana terasa mencekam. Cole merasa atmosfer di sana sangat berbeda dari sebelumnya. Francis mulai menyelidiki gudang belakang dan menemukan mobil Maria yang selama ini dinyatakan hilang. Saat itulah Jackson muncul dengan senapan, tak menunjukkan itikat baik meski Francis mengaku hanya ingin mencari Maria dan Jonah. Kemudian Francis mendesak Jackson menjelaskan kenapa mobil Maria ada di sana. Tapi Jackson tetap bungkam. Ketegangan memuncak hingga Francis menyerangnya secara tiba-tiba. Dalam kekacauan itu, Francis merebut kunci rumah dan berusaha menggeledah seluruh bagian rumah. Jackson memperingatkan agar tidak membuka basement, karena Maria dan Jonah bisa saja mati. Unless you want that car to get break. Studying the disappearance of your wife and son. You do. It's your wife's car, isn't it, Mr. Pritchard? What's it doing here if you told police you went to her sister's? Shut up! You know why we're here. Give me the gun. We'll talk about it, okay? No, Cole! Tech not gonna shoot me, but if you do, Grunwald will be here with the whole army. You remember when he caught us TPing Jenny and I? Hands on your head! Easy with the gun, okay? Get on your knees! They ain't here. It's the gospel truth. What the heck was that? I'm searching this house. You do the... Cole, she goes in there, Marie and Jonah are as good as dead. Francis yang nekat, di dalam rumah ia menemukan banyak foto religius, mencerminkan bahwa Jackson berasal dari keluarga yang sangat taat. Saat ia mendengar suara anjing dari basement, Francis turun dan menemukan sebuah kandang berisi makhluk aneh berbentuk gumpalan jeli. Jackson mengaku makhluk itu adalah iblis yang telah menculik Maria dan Jonah. Namun Francis menganggap penjelasan itu hanyalah alasan untuk menutupi kejahatan Jackson. Jackson pun ditahan dan dibawa ke mobil. Tapi kejadian aneh mulai terjadi. Ponsel Francis dan Cole mati secara bersamaan. Mesin mobil juga tidak bisa dinyalakan. Awan hitam menggantung di langit dan petir menyambar dari segala arah. Son, I mean to you. That's right. Hey, will someone tell me what's going on? Mr. Pritchard here has some kind of Covered in it when I captured it. And then it sloughed off after a day or two. plane here, Mr. Pritchard, but spouting gibberish is not going to absolve you of whatever responsibility. Mereka berlari kembali ke rumah saat Cole tersandung senar ranjau dan kakinya tertusuk panah. Francis berusaha mengobatinya. Di luar, Maria tiba-tiba muncul di tengah ladang, telanjang dan tampak linglung. Jackson yang dibebaskan sebentar membopong istrinya masuk ke dalam rumah. Overhide in the dark when the storm's coming on. Not staying here, that's for damn sure. Hey, it's not like they're gonna let you leave. There's no telling how widespread this storm is or if anyone can even get to us. And the lightning that didn't act like any other lightning I'd ever seen before? No, and Yeah, it's gotta be. where? She's right there, right where the lightning struck in the field. Hey, come on. Di dalam rumah, Maria mengungkapkan bahwa Jonah kini ditahan oleh sekelompok makhluk. Ia marah pada Jackson yang berjanji semuanya akan baik-baik saja. Maria lalu mengungkapkan bahwa Jonah tidak diculik, tapi diserahkan langsung oleh Jackson pada makhluk misterius itu. 5 hari lalu, Jonah sakit keras, dan Jackson putus asa karena tak punya uang, memohon bantuan ke langit. Makhluk itu pun muncul membawa Jonah dan Maria bersamanya. My little man, he got real sick. He was burning up. Fine. You want? You wouldn't pay for it.
doctor and now he's gonna die. Jackson dalam amarahnya sempat menangkap salah satu makhluk tersebut dan mengurungnya di basement. Maria menyebut Jackson bodoh karena masih menganggap makhluk itu sebagai malaikat. Padahal jelas-jelas mereka adalah alien. Suara-suara aneh kembali terdengar dari basement, seolah makhluk itu memanggil teman-temannya. What happened? It's just gone. Do you know how insane? Got the Asian princess? Let him go. Jackson lalu menggali sesuatu di ladang bersama Francis dan Cole. Mereka menemukan sebuah piringan logam kuno. Saat Jackson meletakkan jari di alien atasnya, cahaya menyambar dan jari itu lenyap. Francis teringat bahwa buku Jonah yang ternyata memiliki gambar yang mirip dengan piringan itu. Ia menduga Jonah mungkin menjadi pemancing kedatangan alien-alien itu. It's some kind of contact point. It's not a contact point. Crossbow and any other traps you might have. Francis menemukan foto lama Jackson bersama ayahnya, di mana terlihat piringan logam yang sama. Ia menduga bahwa interaksi dengan alien ini telah terjadi selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Shall reap God's harvest from this magic art. Saat mereka kembali ke basement, lapisan gel di tubuh alien mulai mencair. Alien itu menyerang Jackson dan memperlihatkan ingatan masa lalu, bahwa Jackson yang sekarang adalah hasil cloning dari Jackson asli. Maria pun terkejut karena semua perubahan Jackson sejak pernikahan mereka kini masuk akal. This thing can't fuck. Maria lalu menunjukkan jasad-jasad bayi yang ia sembunyikan di loteng. Ia pernah mengalami keguguran berulang kali, namun Jackson tak mengizinkan jasad-jasad itu dikubur. Maria yakin Jackson punya rencana tersendiri terhadap mereka. All those years. The shame. For the Lord. Sementara itu di luar, kilat menyambar ladang dan listrik pun padam total. Sementara itu, makhluk asing menyerang rumah. Cole tewas mengenaskan. Tubuhnya robek akibat kekuatan telekinetik alien. Di basement, Francis yang lengah diserang oleh Jackson. Ia lalu membawa makhluk itu ke kandang atas. Come on inside here. Come on. Come on, hurry up now. Come on, put these on. Put those on. Makhluk itu menyentuh perut Maria, seolah merasakan sesuatu. Saat Francis kembali ke atas, ia mendapati Cole sudah tak bernyawa. Namun kejutan tak berhenti di situ. Para alien mengembalikan Jonah, tapi Jackson justru berniat membunuh anaknya. Francis kemudian mengancam akan menembak Jackson jika ia melanjutkan niatnya. My babies. Namun peluru datang dari arah lain. Marialah yang menembak Jackson hingga tewas.
Teriakan makhluk-makhluk itu menggema. Mereka mundur meninggalkan bumi dan menghancurkan portal mereka di ladang. Sebuah ledakan besar mengguncang seluruh area di sana. Spaceship, Mr. Drop it! You'll take him and you'll lock him up in a lab somewhere! Nobody is gonna hurt you. So, that's all that matters. Keesokan harinya, tim petugas datang. Sheriff Grant berbicara pada Francis, meminta agar cerita tentang invasi alien tidak dilaporkan, karena ia khawatir masyarakat akan panik. Francis diperingatkan agar bungkam atau ia akan dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dengan berat hati, Francis menyetujui permintaan itu. Ia membuka kembali buku Jonah, memikirkan kemungkinan Jonah bukanlah manusia sepenuhnya. Tapi ia tahu tidak akan ada yang percaya. What was that? Do you think in 100 years any of them will be proud? Proud now. Maybe even worse is the prospect of a child. Beberapa hari kemudian, Maria terbangun dan mendapati Jonah tak ada di rumah. Ia menemukan anaknya di gudang membongkar lantai kayu. Dan saat ditanya, Jonah hanya menjawab, "Ini sudah waktunya." Dan di balik lantai, tersembunyi banyak piringan logam yang sama. Portal menuju dunia lain. It's time.